Iya. Atemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa suaranya ya, Bapak kan? Tes. Udah loh, udah. Alhamdulillah para ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali di majelis kita, majelis kajian fikih kitab Minhaj As-Salikin oleh Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Tapi sebelum masuk dalam kitab, kita pelajari dulu muqaddimah, pengantar ilmu fikih. Kajian kemarin sampai mana? Sampai fikih fase Mekah. Kok fase sholat? Rono fase sholat itu fase Mekah ya? Ana nggak ingat tuh saya mana? Fase Mekah ya? Iya kira-kira kok ya. Jadi kita katakan pertemuan kemarin para sekalian, ini suaranya kemurus cukup nang koyo iki. Para hadirin azani Allah wa iyyakum, yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin adalah sejarah fikih fase Mekah. Kita katakan kemarin bahwa jadi kita bahas kemarin tentang sejarah fikih, gitu ya. Karena kemarin fikih itu mengalami atau kalau mau diklasifikasikan ada 4 fase. 1. Fikih zaman kenabian. Fikih zaman kenabian itu ada fase Mekah, ada fase Madinah. Jadi ahdu Makkah dan ada ahdul Madinah. Ada fase Makkah, ada fase Madinah. Kita katakan kemarin fase Makkah itu adalah apa yang terjadi sebelum Rasulullah SAW hijrah. Sedangkan fase Madinah adalah apa yang terjadi setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Ciri khas dari fase Makkah adalah fikih itu pertama, perhatiannya Rasulullah SAW di kota Makkah itu adalah dalam masalah akidah. Perhatian beliau selama 13 tahun di kota Makkah itu adalah tentang masalah akidah. Adapun tentang masalah fikih, jadi fikih yang ada di zaman atau di fase Makkah itu 3. 1. Fikih yang berkaitan dengan ibadah. Dengan ibadah. Hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan akidah, larangan menyembelih untuk selain Allah, itu fikih, tapi kaitannya dengan akidah. Jadi larangan ziarah kubur, itu fikih, tapi kaitannya dengan akidah dan macam-macamnya
Itu fikih-fikih yang di kota Mekah. Yang kedua, fikih hukum-hukum yang berkaitan dengan adab umum, aturan masyarakat. Yani masalah bertetangga, masalah yani tidak bolehnya berbohong, masalah ini seputar akhlak, tapi kan tetap hukum halal haram. Yang ketiga, hukum sholat. Yang ketiga, hukum sholat. Dan itu yang paling terakhir kita bahas kemarin. Sholat itu ada 3 fase. Sholat sebelum Isra Mi'raj, sholat setelah Isra Mi'raj, dan yang ketiga, sholat fase yang terbaru. Sholat sebelum Isra Mi'raj itu adalah as-salatul mutlaqah. Yang penting sholat. Waktu ini kapan nggak jelas, bagaimana caranya juga nggak jelas, yang penting sholat. Yang kedua adalah sholat pasca Isra Mi'raj. Itu sudah ada sholat 5 waktu, sudah ada sholat 5 waktu, tapi semua sholat rakaatnya 2, kecuali maghrib. Pada waktu beliau masih di Mekah, sholatnya menghadap Ka'bah. Pada waktu beliau pindah ke Madinah, sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Sampai tahun kedua, bulan Rajab atau bulan Sya'ban, itu baru kemudian fikih sholat diganti. Sholatnya menghadap ke Ka'bah dan rakaatnya diganti oleh Rasulullah SAW. Jadi zuhur, asar, isya menjadi 4, subuh tetap 2, maghrib tetap 3. Itu yang kita pelajari pada pertemuan ini kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Yani fikih fase apa? Madinah. Fikih fase Madinah. Semua fikih itu munculnya di Madinah, kecuali yang tadi kita bahas. Semua hukum-hukum fikih itu munculnya di kota Madinah. Itu masalah yang pertama. Jadi semua hukum fikih itu munculnya di kota Madinah. Yang kedua, para yudin azanillahu wa yakum, fikih yang ada di kota Madinah itu muncul atau adanya itu tadarrujan. Tadarruj itu satu demi satu, nggak langsung brol ngono. Ono kitab fikih barang itu nggak ada. Jadi muncul satu demi satu, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Itu yang dalam dunia ilmu fikih namanya tarikh tasyri'. Namanya tarikh tasyri', sejarah pensyariatan. Jadi fikih yang muncul tahun pertama apa saja, muncul tahun kedua apa saja. Kabarnya cuma begini, tahun kedua Hijriah. Di bulan Rajab terjadi perubahan kiblat. Di bulan itu juga terjadi perubahan tata cara salat. Di bulan Sya'ban ada kewajiban puasa Ramadan. Akhirnya di bulan Ramadan muncul kewajiban zakat mal sekaligus zakat fitr. Kemudian ada syariat salat hari raya, itu salat hari raya pertama. Kemudian begitu terus berkembang, tahun ketiga muncul ini, tahun keempat muncul ini, tahun kelima muncul itu, sampai akhir zaman Rasulullah SAW, sampai kemudian Allah menutup hukum syariat dengan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Lah, syariat yang muncul setelah itu bukan lagi syariat fikih, tapi syariat tinggal masalah pemantapan akidah, pendalaman akhlak. Gak ada lagi syariat baru yang muncul pasca yakni peristiwa al-yauma akmaltu lakum dinakum, karena agama telah sempurna dari titik hukum-hukum syariatnya. Nah, itu yang kedua. Apa tadi? Hukum-hukum fikih itu datang tadrijian. Tadriji itu apa ya? Yani datang satu demi satu. Yang ketiga, barakallahu azanillahu wa yakum, fikih di zaman Rasulullah SAW itu adalah fikih hidup tatanan kemasyarakatan. Gambarannya itu belum ono kajian fikih kayak kita ngaji fikih ono masuk di absen ono. Jadi gambaran fikih yang ada di kota Madinah tatkala itu Rasulullah SAW mengerjakan sesuatu, para sahabat melok-melok. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat mengerjakan, beliau melarang para sahabat meninggalkan. Rasulullah melakukan sesuatu yang baik dipuji. Rasulullah melihat para sahabat melakukan sesuatu yang baik dipuji oleh beliau. Para sahabat melakukan sesuatu yang jelek ditegur oleh beliau. Segitu-gitu aja. Jadi seiring dengan perkembangan
waktu. Ini seiring dengan perkembangan waktu. Dan itu yang terjadi gambaran. Ada para sahabat nggak tahu masalah bertanya. Ini Rasulullah ngerti jawabannya, dijawab. Nggak ngerti jawabannya nunggu wahyu. Gambaran fikih yang ada di zaman Rasulullah SAW semacam itu. Belum kayak fikih yang ada di zaman sekarang. Kitab Thaharah, kitab Shalah, kitab itu tuh belum ada. Itu tuh ilmu baru. Fikih dengan gaya yang ini itu ilmu baru. Di zaman Rasulullah SAW belum ada gaya ilmu semacam itu. Gambarnya ya Rasulullah SAW itu memerintahkan sholat. Piye carane sholat? Melo aku. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Akhirnya beliau praktek. Saking kepinginnya ditiru oleh para sahabatnya, Rasulullah sampai sholat di atas mimbar. Mimbarnya Rasulullah bentuk kayak mimbar Al-Furqan. Mimbar Rasulullah. Yo 2 derajat terus 2 anak tangga, yang ketiga itu tempat duduk. Sebagian para ulama mengatakan 3 anak tangga, yang keempat tempat duduk. Lalu selepas dari masalah itulah. Ini semacam itu. Beliau duduk di anak tangga yang kedua. Pada waktu berdiri sampai rukuk sampai i'tidal. Pada waktu sujud turun. Akhirnya beliau mengatakan di akhir salat beliau mengatakan innama fa'altu lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Aku lakukan itu agar kalian itu ngerti salatku, belajar tentang salatku. Ada para sahabat Nabi SAW yang melakukan sesuatu baik dipuji oleh beliau. Pada waktu Rasulullah SAW mimpi masuk surga, ternyata pada waktu beliau masuk, beliau mendengar ada suara trompa Bilal. Pagi-pagi pada subuh ngimpi lah ya, mimpi. Jadi pagi-pagi pada subuh tanya sama Bilal, sampean kok mendahului aku masuk surga, kok piye ceritanya? Ini amal apa yang kamu kerjakan? Bilal hanya mengatakan buat nonton ya Rasulullah. Mesti ono lah. Coba diingat-ingat. Kami boleh mengatakan saya itu ya Rasulullah setiap kali batal, maka saya wudu terus sholat 2 rakaat. Jadi saya itu batal kapanpun, pagi, siang, sore, malam, pokoknya batal. Terus ngentut mau pipis itu terus wudu. Bareng ngono terus sholat 2 rakaat. Ini wudu ini enteng, sholatnya kudu sing abot. Tengah malam misalkan jam 11 bangun tangi turu belet pipis, terus wudu, terus sholat, terus turun neh. Engko jam 1 belet neh. Jam 1 bangun belet neh. Ngono ya, wudu terus sholat. Ya jenengan ngene iki ya tengah-tengah taklim ngene iki terus kentut. Ya wudu terus sholat. Abot, salate lho sing abot. Wudune. Maka Rasulullah SAW mengatakan, oh, ya pantas nek ngono. Segitu-gitu aja ya fikih zaman Rasulullah SAW pantas. Akhirnya muncul fikih namanya salat sunnah wudu. Ini muncul. Jadi para sahabat ada yang salah melakukan sesuatu ditegur oleh beliau. Tatkala ada sahabat dari Khaybar. Itu seorang yang diamanati oleh beliau untuk ngurusi Khaybar. Khaybar itu kan negeri kurma. Mau sowan ke kota Madinah, mau ketemu sama Rasulullah, bawa oleh-oleh kurma. Jadi kurma yang masih dari tandan itu dipotong, terus langsung dilebono kresek, orang kresek zaman itu. Ya ada ya apa lah ngono ya. Ya ada karung gitu. Mau dibawa kepada Rasulullah. Tengah jalan mikir-mikir beliau. Mosok digawa sama Rasulullah kurma sik durung isih campuran, durung dipilihi. Kurma jamak gak pantes lah. Akhirnya sama beliau mampir pasar Khaybar. Sama beliau itu mampir ke pasar Khaybar. Kemudian kurma itu yang pada waktu itu 2 sok. 1 sok itu 3 kilo ya, atau 2,5 kilo. Ini sunlah enggak sok di sok. 2 sok akhirnya dijual, dapat 1 sok yang sudah pilihan, sudah dipilih, sudah gede-gede pilihan itu. Itu yang dibawa menghadap sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hadiah kangge jenengan ini kurma Khaybar. Dibuka sama Rasulullah, masya Allah seneng. Rasulullah, kenapa? Kurmai api-api gitu. Biasanya kalau teman-teman Madinah kalau ngasih itu ya kurma campuran itu, ono sing murot, ono sing gede, ono sing cilik, ono sing enom, ono sing tua. Rasulullah SAW saking kagumnya mengatakan, aku lu tamar Khaybar hakadha. Lu semua kurma Khaybar tuh kayak gini toh. Orang tadi mengatakan, lah yang boten lo ya Rasulullah. Tadi itu aku keluar rumah bawa kurma campuran. Tak pikir-pikir tengah jalan boten pantes. Jadi ngasih jenengan kok pakai kurma kayak begitu. Akhirnya tak jual. 2 sok dapat
Satu so. Rasulullah mengatakan, lho ojo, hadza ainur riba. Iku yo riba yo iki. Bacanya korma dijual dengan korma beda takaran. Hadza ainur riba. Orang tadi kan juga kaget. Loh, terus pripun ya Rasulullah? Mosok elek karo api harus sama 2 liter, sama-sama 2 kilo, sama-sama 2 sok. Ya enggak mungkin lah. Ya aku jadi penjual ya enggak mau. Ini. Pripun ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah ngasih solusi. Gini loh, yang korma kamu yang masih campuran itu jualan dulu ben kamu dapat duit. Setelah kamu dapat duit, beli yang bagus. Ya, akhirnya muncul fikih ribal fadl. Pada waktu Rasulullah SAW jadi pulang bersama rombongannya, sudah mepet waktu maghrib, belum sholat asar. Para sahabat duluan. Begitu mereka ketemu air langsung udut cepet-cepetan. Rasulullah datang belakangan melihat ada salah satu sahabat yang jadi kakinya itu karena kesusu, akhirnya ada kakinya itu yang masih belum kena air. Rasulullah teriak mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Celakalah ada orang yang kakinya akan masuk neraka. Ada sahabat yang nggak ngerti masalah, tanya. Yani ada sahabat yang nggak ngerti masalah bertanya. Ini begitu gitu gambaran fikih di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wa wasallam. Dari situ para jamaah sekalian, ini itu gambaran yang ada, gambaran fikih yang ada. Supaya dibayangkan belum ada kitab fikih kayak kitab fikih zaman Rasulullah. Kita mengajari fikih, ono pelajaran di jadwal, ono ujiane barang-barang. Itu yang ada di kota Madinah. Dari situ fase nubuwah, sumber fikih itu hanya 2. 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah. Zaman itu belum ada ijma, zaman itu belum ada qiyas. Kenapa? Ijma sopo musuh Rasulullah. Qiyas sopo? Jadi kalau Rasulullah yang mengkiaskan itu kan jadi ini sunnah, bukan lagi qiyas. Contoh, tatkala ada seorang sahabat, jadi ada seorang sahabat itu sowan kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah pripun nggih ibuku wafat ya Rasulullah, ibu saya wafat, terus dia itu jadi maunya sudah mau haji tapi turun berangkat haji, pripun nggih? Rasulullah SAW mengatakan, loh bagaimana menurut pendapatnya sampeyan kalau orang tua sampeyan itu punya utang, kamu bayar nggak? Lah yo nggih ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lah itu nih utang karo wong dibayar, utang karo Allah ya lebih layak untuk dibayar. Ini kan sebenarnya itu hukum kias. Tapi yang mengkiaskan itu kan Rasulullah SAW. Akhirnya nggak jadi kias, jadi apa? Jadi sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang datang dari jauh ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah ngomong, ya Rasulullah, istri kula ya Rasulullah, istri saya melahirkan anak hitam. Maksudnya ya dianya putih, istrinya putih. Lapor kalau istrinya melahirkan anak warnanya hitam. Yo itu kan bahasa isyarat toh. Rasulullah kan wongnya cerdas. Sing takune sampean ora apa-apa to nak, ora apa-apa to Mas, bahasa anak hitam. Jadi ya Rasulullah, anak saya hitam, anak istri saya melahirkan anak hitam. Maka Rasulullah SAW ngomong, melihat orang itu orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu tiap hari kan kumpulnya karo unta. Maka Rasulullah mengatakan, loh, sampean di unta enggak? Ya punyalah ya Rasulullah unta. Warnanya apa? Humrun. Humur itu ngerti warnanya unta? Unta itu kan merah-merah semu putih, putih-putih semu merah. Itu namanya merah. Ya orang merah unta kayak ini bukan. Ya unta itu kan ya warna mana tuh? Nah, kayak gitulah warnanya unta. Rasulullah kemudian bertanya, hal min awraq, ada yang warnanya hitam enggak? Kehitaman, merahnya itu merah-merah kehitaman. Maka beliau mengatakan, ada ya Rasulullah, ada. Lah terus untamu yang warna hitam itu dari mana coba? Rata-rata warnanya merah, sing jantan merah, sing betina merah. Kok ada yang hitam itu dari mana asal-usulnya? Maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, la'allahu naza'ahu irkun. Barangkali dulu mbah-mbahnya ada yang warnanya hitam. Dan naza'ahu irkun itu garis keturunannya dulu itu ada yang
warnanya hitam. Maka Rasulullah senyum lalu mengatakan, "Lah anakmu pun ngono, Mas." Yani ibnuka hadza la'allahu naza'ahu irqun. Yani anakmu pun semacam sama itu, barangkali mbah-mbah mbiyen ada yang warnanya hitam. Itu jadi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada para ulama. Sudah ada para ulama. Jadi para sahabat pun sama dengan manusia biasa zaman kita. Ono ulama sahabat, ono awamnya sahabat. Ada yang ulama, ada yang awamnya para sahabat. Baik. Kita tinggalkan fase ini, berhenti dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk ke fase berikutnya. Fase apa? Fase pasca kenabian sebelum madzhab. Sebelum madzhab, sebelum fase madzhab fikih yang muncul zaman sekarang, yang kita ketahui zaman sekarang. Kalau fase zaman kenabian itu berarti dari tahun pertama kenabian sampai tahun 11 Hijriah. Berapa tahun? 23 tahun. Bukan pertama Hijriah ya. Pertama kenabian. Pertama kenabian sampai tahun 13 kenabian plus 10 tahun apa? Hijriah. Kok 11 Ustaz? Kan 11 tahun ya, 11 tahunnya tapi awal. Rubul awal masih awal. Hitungannya 23 tahun. Hitungannya 23 tahun. Jadi beliau itu jadi nabi Ramadan 8 tahun pertama kenabian. Beliau meninggal dunia bulan 3 tahun 11 Hijriah. Hitungannya ya 23 tahun. Berarti sini yang kedua itu pasca wafatnya Rasulullah SAW, berarti dari tahun 11 Hijriah sampai mulai munculnya madhab. Munculnya madhab itu di zaman Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Auza'i, Thawri, Ibnu Uyainah dan sekitar itulah, sekitar tahun seratusan. Sekitar tahun seratusan. Ono ani tamian. Ya, seratusan. Perkiraan sekitar tahun seratusan. Perkiraan sekitar tahun seratusan. Kenapa? Imam Abu Hanifah rahimahullah taala lahir tahun 90 lali. Bukan 90 lah. Yang pasti beliau wafat tahun 150. Beliau wafat tahun 150. Jadi begitu. Ya tahun-tahun itulah mulai munculnya madzhab fikih. Lah, berarti ini kisarannya para jemaah sekalian di zaman tabi'in, fikih di zaman tabi'in, fikih di zaman tabi'ut tabi'in. Kisaran zaman ini tuh fikih di zaman tabi'in dan fikih di zaman tabi'ut tabi'in. Atau malah di zaman tabi'in toh. Tabi'ut tabi'in bisalah tabi'in. Bagaimana gambaran fikih yang ada di zaman itu? Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka para sahabat terpecah menjadi banyak hal. Ada yang tersibukkan. Sahabat kan ono sing pinter, ono sing ora toh. Kita nggak bahas sahabat sing nggak pinter ya. Sahabat sing nggak pinter itu contohnya siapa? Jadi banyak lah sahabat yang nggak pinter itu. Sahabat itu jumlahnya 120.000. Dari mana kita tahu kalau sahabat jumlahnya segituan? Ya yang hadir dalam haji wada itu kan 120 ribuan. Lah, ulamanya sahabat itu kan bisa dihitung jari. Ulamanya sahabat itu kan bisa dihitung jari. Tidak semua para sahabat itu berkiprah dalam dunia ilmu. Ada sebagian para sahabat itu sangat punya kiprah, sangat kuat perjuangannya, tapi ya gak dalam dunia ilmiah. Contoh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu jagoan, orang yang sangat bermanfaat, orang yang sangat punya kiprah, tapi kan gak dalam dunia ilmiah. Yang kita bahas sekarang karena kita bahas fikih, berarti kita bahas dunia ilmu. Nah, berarti yang kita bahas adalah para ulama-ulama sahabat. Dan para ulama-ulama sahabat sendiri, para sahabat sekalian, para ulama-ulama sahabat sendiri, mereka itu tidak semuanya para ulamanya itu kemudian punya waktu untuk berkiprah, berkecimpung, sibuk dalam dunia ilmu. Ada yang karena tugas, karena maslahat itu akhirnya harus berkecimpung dalam dunia yang
yang lain. Contoh ulama yang paling alim di antara para sahabat itu sinten? Abu Bakar. Abu Bakar itu orang nomor 1. Tapi kan beliau setelah Rasulullah SAW meninggal dunia hidup cuma 2 tahun. Itu pun tersibukkan dengan pemerintahan. Itu pun tersibukkan dengan pemerintahan. Harus ngurusi ini, ngurusi nabi palsu, ngurusi wong murtad, ngurusi ini, ngurusi ini. Akhirnya ilmu yang beliau miliki kurang tersampaikan. Jadi karena alim tapi banyak tersibukkan dengan yang lainnya. Itu pula yang terjadi pada Umar, terjadi pada Utsman, terjadi pada Ali bin Abi Thalib. Lah, para sahabat, ulamanya sahabat yang berkecimpung dalam dunia ilmiah itu kecenderungannya itu kan nggak sama. Namanya kecenderungan. Ada sahabat itu yang punya kecenderungan dalam ilmu lain, kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah itu apalane jago, tapi beliau itu senengnya itu di dunia meriwayatkan hadis. Kalau harus analisis masalah, harus membahas hukum, itu kurang sreg beliau itu. Beliau itu senangnya meriwayatkan hadis. Makanya ada ulama-ulama sahabat itu yang terkenalnya dalam dunia hadis, dan mereka ada 7 orang. Ada 7 orang yang mereka itu fokus meriwayatkan hadis. Fokus dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7 orang itu Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasu, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir ibn Abdullah, Anas ibn Malik, Aisyah binti Abi Bakar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar. Itu yang riwayatnya di atas 1000. Yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Kita mengenal pula ulamanya sahabat, Ubay bin Ka'ab. Tapi kan gak terlalu dikenal dalam dunia fikih, karena beliau itu senengnya, sibuknya dalam dunia bacaan Al-Quran. Saiki ngone Ustadz Kiroah, Ustadz Tahsin, saiki ngono Ustadz Tahsin. Zaman sekarang ngono, kira-kira lah zaman sekarang. Lah, para sahabat yang dikenal punya perhatian kuat di dalam masalah fatwa hukum, fatwa-fatwa hukum, itu 4 orang. Itu 4 orang. Itu dikatakan oleh Ibnu Madini, dikatakan oleh Ibnu Qayyim, dikatakan oleh para ulama-ulama yang lain. Imam Ibnu Madini, siapa Ibnu Madini? Imam Ibnu Madini itu gurunya Bukhari. Ucapan senada dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan, setelah wafatnya Rasulullah SAW dan para sahabat bertebaran kemana-mana, maka ilmunya kaum muslimin mengerucut, ilmu fikihnya ya, mengerucut kepada 4 orang. Mengerucut kepada 4 orang. Dan mereka lah rujukan fikihnya para sahabat. Mereka rujukan fikih para sahabat. Mereka itu punya majelis ngajari fikih. Mereka itu yang pertama, Abdullah ibnu Abbas. Ini beliau pesantrennya di Mekah. Ya ora pesantren ngono, ya sapa lah ngono pokoke zaman istilah pesantren ngono wae. Yang kedua, Abdullah ibnu Mas'ud. Ini pesantrennya di Kufah. Kufah itu masuk wilayah Al-Iraq. Masuk wilayah negeri Irak. Bahasa Arab ya, tulisan ya. Aku ora biasa nulis bahasa Indonesia. Loh kok yang ini? Kayak iso nulisnya. Ini. Taib. Coba contoh. Oh. Kan tak waca mau. Ya, yang ketiga ya ikhwan, Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit, yang kemudian ilmu beliau dilanjutkan oleh Abdullah ibnu Umar. Ini pesantrennya di Madinah. Ini pesantrennya di kota Madinah. Dalam arti ya, Juan, kenapa kok cuma 4 nama ini yang muncul di kalangan para sahabat?
Karena tatkala sahabat ini kan semuanya sahabat-sahabat junior. Maksud sahabat junior itu tatkala mereka jadi sahabat, tatkala Rasulullah masih hidup, mereka itu masih anak-anak kecil. Ibnu Abbas tatkala Rasulullah meninggal dunia itu umurnya masih 13 tahun. Abdullah bin Umar yakni tatkala perang Khandaq, beliau itu umurnya 15 tahun. Perang Khandaq itu tahun yang kelima. Berarti tatkala Rasulullah meninggal dunia, umur beliau itu 21. Saya lulus SMA, saya kuliah. Ini saya kuliah. Zaid bin Thabit pun gak jauh dari itu, umurnya pun sekitar itu. Terus yang tua titik ya Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini pada waktu perang Badar beliau sudah boleh perang. Berarti umurnya beliau kisarannya paling ya sekitar 13, 15, 14-an gitulah tatkala perang Badar. Berarti tatkala Rasulullah meninggal dunia umurnya beliau sekitaran 25. Ya saya lulus kuliah 24, kita lulus. Saya bocah-bocah gitu loh. Ini sedangkan para sahabat yang tatkala Rasulullah meninggal dunia sepuh itu namanya sahabat senior, kibarus sahabat, kelasnya Abu Bakar, Umar. Jadi mereka itu namanya kisaran pembesar para sahabat. Mereka itu adalah juniornya para sahabat, sighar sahabat. Meskipun pada waktu ini ya mereka sepuh, tapi pada waktu kita hitungannya kan pada waktu Rasulullah masih hidup. Kenapa yang dikenal kok malah mereka? Kenapa yang dikenal dalam dunia fikih kok malah mereka? Kok enggak Abu Bakar, mazhabnya Abu Bakar, mazhabnya Umar? Karena dua alasan. Yang pertama, zaman itu para ulama-ulama itu tersibukkan dengan yang lain, dunia pemerintahan. Yang kedua, tatkala Umar masih hidup, Abu Bakar masih hidup, itu orang-orang yang kecil itu para sahabat juga yang sama-sama ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dunia belum berubah. Maksudnya dunia belum berubah, Islam belum terlalu menyebar. Sehingga apa yang mereka temui di zaman mereka, itulah yang mereka temui di zaman Rasulullah SAW. Dunia baru berubah itu di zaman Umar. Akhir-akhir pemerintahan Umar bin Khattab, itu alam Islami berubah. Setelah Islam masuk Romawi. Jadi Islam menguasai Romawi yang negerinya negeri Syam. Di antara buktinya adalah masuknya Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin itu tahun 18 Hijriah. Tahun 18 Hijriah. Taib. Islam masuk Persia, Islam masuk Mesir. Negeri-negeri yang mereka itu sudah punya peradaban lebih maju dibandingkan negeri Jazirah. Mekah, Madinah itu kan negeri desa, Serowo. Lah antum gambarkan ya kawan, tatkala ono santri belajar di Serowo. Terus bareng ngono tetep urip Dik. Serowo ya fatwa-fatwa fikihnya yang muter-muter Bonggolan, Tambak, Bandeng, ngono kuwi. Lah, tatkala kemudian mereka itu Islam itu ngaji itu masuk Surabaya, masuk Jakarta. Pertanyaannya, Ustaz, saya temukan PDAM, gini-gini. PDAM itu apa, Pak? Ngono. Di Surabaya orang PDAM masalahnya. Jadi muncul masalah baru. Muncul masalah ini, muncul masalah itu. Gambarannya kira-kira begitulah. Jadi, tatkala di zaman para sahabat setelah masuknya Romawi, masuknya Persia, masuknya Mesir ke negeri kaum muslimin, muncul berbagai masalah kehidupan yang selama ini belum ada. Yang selama ini belum ada. Akhirnya mereka pada belajar lah. Tatkala para umat kaum muslimin itu semangat belajarnya, sahabat-sahabat sepuh itu sudah meninggal dunia. Tinggal sahabat-sahabat junior. Akhirnya yang dikenal sebagai para ulama ya tinggal mereka. Jadi orang-orang Mekah ngajine ya karo Abdullah bin Abbas. Orang-orang Kufah ngajine karo Abdullah bin Mas'ud. Orang-orang Madinah ngajine karo Zaid bin Thabit sama Abdullah ibn Umar. Gambarannya sekarang gimana? Ya sama lah ya Wan. Wong Gresik ngajine karo Al-Furqan ngono. Nek wong di mana? Surabaya ngajine karo Setai. Nek wong di mana Solo ngajine karo Bukhari misalkan begitu. Ya semacam itulah. Jadi dan ya meskipun sama-sama Ahlus Sunnah, tapi kan madzhab Al-Furqan karo madzhab Imam Bukhari kan beda. Ya mbok beda apane? Pokoknya beda. Jelas ana bedane. Jelas ada perbedaannya. Mensikapi apapun itu mesti ada aja perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi akhirnya jadi satu komunitas.
Oh, ini murid-muridnya Abdullah bin Abbas. Fatwa-fatwanya begitu. Ini murid-muridnya Abdullah ibnu Mas'ud. Ini murid-muridnya jadi Abdullah, jadi Zaid bin Thabit, Abdullah ibnu Umar. Maka sudah muncul ulama-ulama tabi'in. Ulama-ulama tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas di Mekah, muridnya Abdullah bin Mas'ud di Madinah, di Kufah, muridnya Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar di kota Madinah, di kota Madinah. Siapa kira-kira? Ini Abdullah bin Abbas misalkan Atta bin Abi Rabah. Ini Mujahid, Ikrimah, Tawus dan macam-macamnya. Itu apa? Ini mereka. Murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Ini murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Para ulama Kufah, Alqamah, Ibrahim Nakhai dan macam-macam ulama Kufah. Muridnya Abdullah bin Abbas, muridnya Madinah, ini paling banyak. Karena tetap di kota Madinah paling banyak pada waktu itu. Ustaz, kan kenapa kok nggak ada Aisyah? Aisyah itu pinter alim tapi cewek. Tetap aja, yang punya akses untuk tanya sama Aisyah itu orang-orang tertentu. Nggak koyok apa? Abdullah bin Mas'ud nggak koyok Abdullah bin Abbas yang bisa buka majelis. Beliau itu duduk, Abdullah bin Abbas itu duduk di Mekah, di pinggir duduk di Mekah di pinggir Ka'bah. Kemudian mengatakan siapa yang mau bertanya kepada aku silahkan. Mau ngaji, itu silahkan. Kan Aisyah nggak mungkin melakukan itu. Orang yang mampu punya akses masuk ke rumah Aisyah kan cuma keluarga dekatnya. Makanya rata-rata riwayat Ibunda Aisyah diriwayatkan oleh Urwah. Siapa itu Urwah? Ponaani beliau. Sumur. Jadi itu diriwayatkan oleh Urwah ibnu Zubair. Jadi diriwayatkan oleh Urwah. Urwah itu anaknya Zubair ibnul Awwam. Zubair ibnul Awwam ini nikah sama Asma binti Abi Bakar. Asma ini mbak Aisyah, mbaknya Aisyah. Aisyah dengan Urwah satu sih ponaan. Aisyah, Urwah itu suluman masuk ke rumahnya Aisyah, tanya. Tapi beliau tetap tidak dikenal dengan ilmu dalam arti penyebaran ilmu karena tetap beliau itu adalah seorang wanita. Apalagi Aisyah tatkala itu kan masih kecil, masih muda. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, Aisyah umurnya berapa? 18. Cek kecil. Saya lulus SMA. Saya lulus SMA. Tapi orang sekolah. Taib. Lah, akhirnya tatkala para sahabat meninggal dunia, muncullah para ulama-ulama, ulama-ulama apa ya? Ulama-ulama tabi'in. Ada ulama-ulama tabi'in dari sini. Dari ulama-ulama tabi'in menyebar, ada yang tinggal di sini, ada tinggal di sini, ada tinggal di sini. Mereka ini para ulama-ulama yang ada di zaman itu. Sampai para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa itu berakhir. Masa ini tahun 100-an berakhir. Allah mentakdirkan memunculkan tokoh-tokoh ternama yang alim dalam dunia hukum di zaman setelahnya. Setelah zaman 100-an, anapus. Tidak semua orang belajar, wong itu podo-podo belajare tapi hasilnya beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu enggak melihat hasil. Yang Allah lihat itu usaha. Nih lihat hasil itu masak nih. Masak sing rapati iso. Yang Allah lihat itu usaha. Apapun di muka bumi ini yang Allah lihat itu usaha, bukan hasil. Kalau yang Allah lihat itu hasil, sing masakan itu Nabi Nuh. Lah piye? Dakwah 950 tahun, pengikuti 80. Wis akeh aku. Nah, coba Al-Furqan umurnya baru 35 tahun, santri ini 2000. 2500. Bayar di sana. Ini bayar di sana. Itu santri saiki dorong alumni ini loh. Umurnya baru 30-an tahun. Umurnya baru 30-an tahun. Nabi Nuh umurnya 950 tahun, pengikutnya hanya 80. Ini kaumnya hanya 80. Seandainya yang Allah lihat itu hasil, mestinya Nabi Nuh itu dicap gagal. Tapi ternyata Nabi Nuh itu masuk jajaran ulul azmi minar rusul.
para rasul yang paling papan atas. Paling atas Nabi dan Rasul itu kan Rasulullah SAW. Di bawahnya Khalil. Khalil itu orang yang punya gelar hullah. Yang punya gelar hullah itu cuma Rasulullah sama Nabi Ibrahim. Di bawahnya lagi Ulul Azmi. Ulul Azmi hanya 5. Rasulullah SAW, Ibrahim ketambah 3. Nabi Nuh, Musa, Isa. Di bawahnya para Rasul. Bawahnya itu para Rasul. Di bawahnya lagi para Nabi. Padahal ceritanya semacam itu. Seandainya yang Allah lihat itu hasil, banyak Nabi itu yang gagal. Kan Rasulullah SAW itu ngomong, kalau nanti di akhir zaman ada orang-orang datang itu, ada seorang Nabi datang itu nggak bawa pengikut. Ono sing datang bawa pengikut 1. Ada Nabi datang itu nggak punya pengikut plus. Ini pengikut. Tapi Allah lihat itu, ini usaha. Yang belajar itu di zaman tabi'in itu banyak orang belajar, banyak sekali. Tapi Allah takdirkan yang diberikan oleh Allah ilmu yang banyak dan masyhur itu hanya beberapa orang. Ini hanya beberapa orang. Muncullah para tokoh-tokoh ternama di zaman setelah ini. Ini namanya zaman mazhab fikih. Itu kisarannya tahun 100-an sampai belakang. Kita lihat nanti sejarahnya. Zaman ini mulailah muncul para ulama fikih. Mulai muncul malah ulama fikih. Yang ulama-ulama yang perhatian dalam masalah hukum-hukum ini agama, dan jumlah mereka banyak. Yang satu level di zaman itu, yang kisaran tahun 100-an hidup. Kisaran tahun 100-an. Ada Abu Hanifah ini di Kufah. Ada Al-Auza'i ini di Syam. Ada Al-Hasan Basri ini di Basra. Ada Ibnu Uyainah ini ini. Ada Sufyan Tsauri. Ada Imam Ibnu Jarir Tabari. Ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ada Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad, gitu ya. Laits Ibnu Sa'ad. Ada Malik. Ada Syafi'i. Ada belum muncul Ahmad Ibnu Hanbal. Ada Ishaq Ibnu Rahawai. Ada Abu Thawr. Coba nyentuh ketulis. 11 pusake. Sekitar 15. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kurang 3. Siapa ya? Abu Hanifah, Auza'i, Hasan, Ibnu Uyainah, Tsauri, Tabari, Laits, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq. Enggak masuk. Pokoknya lali sing telu. Mereka itu satu zaman. Mereka itu hidup satu zaman, kisaran tahun 100 sampai sebelum tahun 200. Jadi mereka itu hidup di kisaran tahun 100 sampai anggaplah sampai tahun 200-an. Ya. Sampai tahun 200-an, sekitar itu. Mereka hidup di satu zaman. Dan masing-masing alim ternama. Masing-masing itu punya murid, punya madrasah. Saiki ngono masing-masing duwe pesantren. Masing-masing. Nek kalau di zaman sahabat tadi pesantrennya papat, kan muridnya macam-macam. Kesana. Akhirnya muncul banyak pesantren. Kalau dulu dakwah Salafi di negeri kita kan kenali Al-Furqan, Karundi. Saiki ben kota ono pesantren. Terus gitu gara-gara negara. Ini semacam para ulama-ulama yang ada di zaman mereka satu level keilmuan, semuanya para mujtahid mutlak, satu level keilmuan. Tapi takdir Allah nggak bisa ditolak. Ono sing masyhur, ono sing nggak masyhur. Lah, ono sing ilmune terjaga, ada sing ilmune hilang dengan wafatnya dia.
Itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, ikhwan, kemasyhuran dengan ilmu itu dua garis yang beda jalur. Nggak mesti wong alim masyhur. Ono wong alim masyhur. Ono wong alim nggak masyhur. Ono wong masyhur tapi rapatnya pinter. Jadi ono wong nggak masyhur ya gak alim. Niku wake niku. Yang terakhir itu wake. Lah, mereka ini para ulama-ulama zamannya. Tapi nggak semuanya masyhur. Masyhur kalangan awam ya. Nggak semuanya itu masyhur. Sebabnya macam-macam. Kemasyhuran itu kan sebabnya macam-macam. Saiki apa? Kemasyhuran itu sebabnya apa? Rajin gawe konten. Iki masyhur. Saiki tapi ya. Terus duwe channel TV ngono. Iku masyhur. Koyo Ustaz Al-Furqan lah. Ustaz Al-Furqan saat ini kalau TV ono sapa sing kenal. Gara-gara TV ae. Ustaz Roja. Ustaz Roja itu ya dibandingkan dengan asatidzah yang lebih saja nih loh, orang yang nggak antum kenal itu jauh lebih mapan ilmunya daripada sebagian ustadz yang tampil di Roja. Anak tahu persis sama mereka sebagiannya adik-adik kelas sana kok. Mana ya? Tahu persis bikin kuliah kaya opo. Tapi kan gara-gara bangunin di pinggir Roja. Akhirnya masyhur. Yo kok saya kira ada Al-Furqan. Ini anak-anak Al-Furqan. Yo sampai sekarang misalkan asatidzah Al-Furqan gitu dan macam-macam. Itu kemasyhuran di zaman itu. Lah, zaman itu kemasyhuran itu, para ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala, zaman itu kemasyhuran itu rata-rata karena murid. Muridnya open karo enggak open. Murid itu jadi punya guru yang mumpuni itu anugerah. Guru punya murid yang perhatian itu juga anugerah. Tahu Syekhul Islam dalam fikih Syafi'iyah itu namanya siapa? Kalau disebut Syekhul Islam dalam fikih Syafi'iyah itu siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bukan. Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam nyantum. Kalau disebut lafaz waqala Syekhul Islam dan itu ada di kitab-kitab fikih Syafi'iyah, maksudnya adalah Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari. Tidak semua Syekhul Islam itu Ibnu Taimiyah ya. Lafaz Syekhul Islam kalau ada di kitab-kitab akidah dan ada di kitab-kitab fikih Hambali itu Ibnu Taimiyah. Tapi kalau ada di kitab-kitab fikih Syafi'iyah maka itu adalah Zakaria Al-Ansari. Lah, Zakaria Al-Ansari itu pernah mengatakan, tatkala beliau itu ditanya sama orang-orang, ini ditanya sama orang-orang, kok sampai sa'alim itu tuh bagaimana ceritanya? Beliau mengatakan, lah bagaimana aku nggak pinter? Ini duki ketu baina hajarain. Aku ikut ditumbuk antara dua batu. Betul. Aku itu ditumbuk, jadi di sari watu, dua watu, aku tengah-tengah dipecel loh, nyo mateng, pecel loh. Artinya apa? Beliau itu punya guru mumpuni, jenenge Hajar. Ini watu ke bahasa Arabnya kan Hajar tuh. Ini dukik tu baina hajarain. Aku ditumbuk antara dua batu. Jadi tekon dhuwur itu guruku itu alim ternama jenenge Hajar. Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Fathul Bari. Lah aku itu punya murid jenenge Hajar ya. Ibnu Hajar Al-Haytami. Seorang alim ternama dalam fikih Syafi'iyah. Mau belajar wedi persiapan arep ngajar. Wedi persiapan. Itu anugerahin duwe murid pinter. Ini, tapi ini murid itu ora pati pinterku ora usah persiapan bareng karo aku. Ya, Allah wa yakum. Ala kulin. Jadi itu anugerah. Jadi contoh ya, Ikhwan, Al-Imam Laits. Ini Laits Ibnu Sa'ad. Ini tinggalnya di Mesir. Laits ini satu zaman dengan Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Rahimahullah. Imam Malik itu masa kecilnya berguru sama Syafi'i. Berguru sama Imam Syafi'i. Pada waktu beliau sudah tua, sudah gede gitu ya. Sama Imam Malik sambil berguru kepada ulama-ulama Kufah. Akhirnya beliau berguru pergi ke Kufah. Tatkala itu Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Meninggalkan dua murid ternama, Abu Yusuf sama Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani.
Imam Syafi'i akhirnya berguru sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau menjadi seorang alim ternama. Lah, jenengan tahu Imam Syafi'i dulu tinggalnya di Baghdad. Karena beliau tinggal di Baghdad, akhirnya beliau menjadi gurunya Imam Ahmad. Di akhir hayat beliau meninggalkan Baghdad, pergi ke Mesir. Di Mesir beliau gak ketemu sama Laits. Beliau ketemu sama murid-muridnya Laits. Sering diskusi sama murid-muridnya Laits. Dan beliau sadar sekali, Imam Syafi'i sadar sekali, Laits itu keilmuannya lebih mapan dibandingkan Malik. Beliau mengatakan Al-Laitsu afqah min Malik. Imam Laits bin Sa'ad itu lebih pintar dibandingkan Malik bin Anas. Padahal Laits ini gak guru ini loh. Gak guru ini Syafi'i. Yang gurunya Syafi'i itu Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i itu penggawean itu tukaran ikut murid-murid Laits. Yuk, tiap hari aku diskusi tukaran. Tapi dengan diskusi itu beliau mampu membaca keilmuan ini guru mereka. Yang siapa itu Laits bin Sa'ad? Beliau mengatakan Al-Laitsu afqah min Malik. Tapi Imam Syafi'i itu ngelus dodo, eman tapi ya. Illa annahu dhayya'ahu ashabu. Sayang, murid-murid Laits ora open ku piye? Yo gak perhatian karo fatwa-fatwa gurune, gak ditulis, gak dicatet, gak disebarno, gak di kanono to. Santri itu masya Allah open karo guru nih. Ceramah dikit potong share. Sama saya ki, ikut nyanyi sama saya ki. Ceramah dikit ngono. Oh no sing blas ora perhatian. Toko ngajar roh ngono. Nyanyi blas macam itu. Nah, Imam Laits itu 1 abad kemudian nama beliau hilang. Maksudnya wis gono peneruse. Murid-muridnya ya wis ngajar saono wis gak perhatian. Beda karo muridnya Malik. Murid Malik itu semua fatwa yang keluar dari mulutnya dicatat. Sama murid-murid catat. Setelah Imam Malik meninggal dunia, itu dibukukan, jadilah kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra, 8 jilid. Itu isinya hanya fatwa-fatwanya Malik. Tok. Setelah beliau meninggal dunia, murid-muridnya itu menyebar kemana-mana, mengajarkan ilmu gurunya, Akhirnya mazhabnya menyebar ke mana-mana. Ya termasuk orang yang barokah itu Syekhuna guru kami. Itu muridnya ta'assub. Kalau ngajarkan nahwu mesti mukhtarat. Itu. Pokoknya Al-Furqan itu khusus. Ora mari aku pernah guyoni teman-teman Al-Furqan. Mukhtarat itu kono jalure ahwan. Sing ono jalure itu jurumiyah, bareng ngono imriti, bareng ngono alfiyah. Tapi gak iso tetep harus mukhtarat. Ngono sak guyu. Ya barokah ustaz. Barokah ustaz tahun murid ta'assub. Ta'assub mukhtarat kan apa to? Ta'assub madzhabi ya oleh. Ini semacam itu. Akhirnya ikhwan yang Allah takdirkan muridnya itu perhatian itu murid 4 orang. 1 Abu Hanifah, 2 Malik, Syafi'i, yang ketiga Ahmad ibn Hanbal. Yang lainnya, para ulama-ulama yang lain, murid itu rapatnya open. Sehingga ada yang bertahan 1 generasi, 2 generasi, pondok itu tutup. Karena pesantren itu didirikan oleh pendirinya, terkenal, diteruskan anak saya rodo terkenal, putu nih, bubar. Ada loh banyak pesantren model kayak gini, bubar. Ya bukannya pesantren ini hancur, gono muridnya karena kurang perhatian, akhirnya bubar. Ada pesantren itu ratusan tahun masih bertahan. Gambarannya kayak gitu nih di zaman sekarang. Ben antum bisa bayangkan kenapa kok sampai muncul madhab. Jangan bayangkan Imam Syafi'i itu mendirikan satu madhab, mendirikan kepiye orang-orang ada ART ini kok. Orang yayasannya. Ya gambarannya itu cuma mereka itu ngajar. Kemudian punya murid itu perhatian banget, mengembangkan ilmunya, bahasa Jawa ya open ngono lah, mengembangkan ilmunya. Akhirnya orang-orang itu akhirnya mereka itu ngerucut kepada sang guru. Jadi meskipun ribuan tahun, tetap pesantren itu terkenal. Pesantren itu tetap bertahan. Ya, tetap bertahan. Nah, yang Allah kasih taufik itu hanya 4 orang. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Kenapa? Yang boyo ketakon aku. Itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan taufik, terserah Allah. Mau takon aku. Enggak usah takon aku ya.
Taufik itu masing-masing Allah kasih kecenderungan masing-masing. Kecenderungan masing-masing. Yani kayak Ibnu Jarir At-Tabari. Dulu tuh ya kawan, ada mazhab namanya mazhab Jariri. Mazhab Jariri itu orang-orang yang ilmunya mengambil dari Ibnu Jarir At-Tabari, tapi kemudian hilang. Ada dulu itu mazhab Laits. Ada mazhab Sauri, ada mazhab Uyainah, ada mazhab Hasan, ada mazhab Auza'i, ada mazhab Ishaq, ada mazhab. Maksudnya mereka semuanya itu punya pesantren, punya murid. Tapi kemudian muridnya orang open, akhirnya kemudian pesantren ini tutup. Nah, pesantren yang terus berkembang itu yang merujuknya kepada Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya nggak tahu, takon aku. Itu murni kehendak Allah. Jadi murni kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenaran yang semacam itu. Imam Ahmad misalkan. Imam Ahmad itu orang yang super hati-hati. Beliau itu kalau ngajar gak pernah ngomong apapun kecuali dalil. Kecuali dalil. Beliau itu ngomong sama murid-muridnya, tidak boleh satupun orang yang nulis dari mulutku kecuali hadis. Kecuali hadis. Setelah beliau meninggal dunia, murid itu kumpul, rembukan. Piye yo? Kalau pendapat guru kita itu nggak kita tulis, engkau hilang. Tapi kalau kita tulis, beliau ngelarang. Akhirnya mereka tulislah apa-apa, beliau wafat kok. Akhirnya ditulis, diajarkan. Akhirnya terbentuklah satu komunitas ilmu yang mengerucut kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ini dari guru sampai Ahmad. Ini dari guru sampai Ahmad. Begitu pula Syafi'i. Murid Imam Syafi'i itu malah super perhatian. Murid utama Syafi'i itu kan hanya 4. Murid utamanya. Jenenge di mana-mana kan murid itu ono sing utama, ono sing ora utama. Jadi muridnya beliau itu banyak. Muridnya Imam Ahmad sekitarannya 5 atau 6. Padahal pengajian beliau yang datang itu 5.000, 4.000. Benaji setiap kali beliau ngajar, yang datang itu 4.000, 5.000. Tapi sing dadi wong 5, 6. Sing dadi kabeh ora dadi. Santri Al-Furqan diahwan. Jumlahnya ribuan. Sing dadi ya siji loro. Itu sudah sunatullah di muka bumi. Sing dadi loh ya, dalam artian jadi alim, jadi terkenal dan ilmunya mapan itu 1-2. Ada santri Al-Furqan itu keluar dari Al-Furqan, pulang-pulang itu anak belajar sama dia. Anak gak perlu sebut namanya. Keilmuannya itu jauh melampaui guru-gurunya dulu. Anak kala dulu beliau di Al-Furqan, anak beberapa kali belajar di majelisnya. Ini alim. Tapi ono mbiyen di Al-Furqan pinter, mulai bubar ilmu nih. Pun apa? Bubar ilmu. Ya semacam itu. Ya gitulah. Murid Imam Syafi'i itu yang jadi wong 4, yang jadi wong 4. Rabi ibnu Sulaiman al-Muradi, Rabi ibnu Sulaiman al-Azdi, Al-Imam Al-Muzani, Syaitai Al-Buwaiti. Mereka sepakat. Gini ya, Syekh kita telah meninggal dunia, mari kita menyebar. Sampean ke utara, saya ke selatan, kamu ke timur, kamu ke barat. Kita sebarkan ilmu guru kita. Sepakat pokoknya nyebarkan ilmu guru ini. Akhirnya menyebar di mana-mana. Perhatian gitu. Ini muridnya Imam Abu Hanifah. Murid Abu Hanifah itu murid-muridnya itu super kagum sama gurunya. Abu Hanifah itu seorang alim ternama. Murid-muridnya itu masya Allah sangat kagum. Beliau itu kan di Masjid Kufah. Ngajarnya di Masjid Kufah. Imam Abu Hanifah itu ngajarnya di Masjid Kufah. Imam Malik itu ngajarnya di Raudhah, Masjid Nabawi. Imam Syafi'i beliau ngajarnya di Mesir. Imam Ahmad itu ngajarnya di Masjid Baghdad. Jadi Imam Abu Hanifah itu ngajarnya di Masjid Kufah. Abu Yusuf itu sampai mengatakan fa wallahi Lau qala Abu Hanifah, ya lau qala Abu Hanifah anna amuda masjid Kufah min dhahab la ata bidalilihi wa la yarudduhu ahad. Kata Abu Yusuf rahimahullah, demi Allah, seandainya Abu Hanifah ngomong kalau tiang masjid ini itu dari emas, padahal semua orang yang ngerti itu dari kayu. Seandainya Abu Hanifah ngomong itu dari emas,
pasti beliau bisa datangkan dalil dan gak akan ada satupun orang yang mau membantah meskipun fakta nih dari kayu. Iku wis kenemenan itu. Kagumnya super. Ini pokoknya salah bener guruku itu mesti bener. Ngono. Yo semacam itulah. Itu namanya kekaguman seorang murid. Tapi zaman itu belum ada ta'assub. Pada waktu ini Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan Syaibani pergi ke Madinah, ketemu sama Malik rahimahullah taala. Yo diskusi lama sama Malik. Akhirnya sak kuat-kuatin madzhab Abu Hanifah, tatkala ketemu sama dalil yo kalah toh yo. Akhirnya mereka rujuk, jadi meninggalkan pendapat gurunya dan mengambil pendapat Imam Malik. Sinten semacam itulah. Lah, dari sini maka ilmu fikihnya bertahan mengerucut kepada 4 orang. Lah, ilmu fikih, cara pandang fikihnya, ini loh cara pandang fikihnya Abu Hanifah, ini loh cara pandang fikihnya Malik, Syafi'i, Ahmad. Cara pandang itu bahasa Arabnya mazhab. Jadi misalkan aku itu ngumpulkan fikih Ustadz Aun. Beliau dalam air musta'mal mengatakan air musta'mal boleh dipakai bersuci. Beliau dalam air musyammas menurut beliau nggak ada. Beliau misalkan sholat ini hukumnya ini, dikumpulkan jadi satu, akhirnya jadi madhab Aunur Rafiq. Jadi madhab. Jadi ini loh pendapatnya Ustadz Aun tentang masalah fikih, dan itu kan ada di zaman sekarang. Syalbani meninggal dunia, ada sebagian murid-muridnya itu nulis Jami' Turos Al-Albani fil Fiqh, kumpulan peninggalan Albani dalam masalah fikih, 11 jilid. Ada kitab lain Jami' Turos Albani fil Aqidah. Jadi setelah Syaimin meninggal dunia, ada yang nulis jadi apa? Fatwa Syekh Utsaimin dalam fikih. Terus dan macam-macam. Jadi ulama zaman sekarang, murid ulama yang dikasih Allah anugerah murid open itu Syekh Albani sama Syekh Utsaimin. Open banget, masya Allah, super. 2 murid itu tidak ada kata yang keluar dari mulut beliau kecuali terekam. Dan setelah beliau meninggal dunia, semuanya sekarang dijadikan buku-bukunya Syekh Utsaimin itu bukan karya beliau, itu hasil ngaji. Ceramah ini rekam tuh harus nulis di buku. Ini semacam itu. Anak ngaji di Sidayu itu ada sebagian yang izin, Ustaz, ini ngaji antum kita rekam terus nanti kita jadikan buku nih. Jangan. Siapa saya? Siapa saya? Ini antum catat monggo, direkam monggo, tapi dibukukan menjadi syarah Sahih Bukhari Ahmad Sabik. Waduh, diguyu kucing aku rek. Ojo, jangan. Sekarang kita ngaji anak di Al-Furqan itu kan di musola dekat rumah anak itu kan sudah sampai kitab syahadat. Sudah masuk jilid yang kedua. Sudah pertengahan jilid yang kedua dari 4 jilid Sahih Bukhari. Ini dari 4 jilid itu catatannya teman-teman itu lengkap, super lengkap. Anak pernah lihat catatannya itu, masya Allah, lengkap banget. Itu mau dibukukan, terus mau dijadikan syarah. Lah lucu nanti. Ini syarah Sahih Bukhari ini oleh Ustadz Ahmad Sabik. Guyu karo kucing. Ini. Siapa ana berani mensyarah Sahih Bukhari? Ini sampai dikeluarkan jadi sebuah buku. Syekh Abdul Muhsin juga berani. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu kan selesai mensyarah Sahih Bukhari, selesai mensyarah Sahih Muslim, selesai mensyarah Sunan Abi Dawud. Sekarang ini Sahih Tirmidzi. Sekarang ini hari-hari ini Sahih Tirmidzi kalau nggak salah sudah hatam masuk Ibnu Majah. Masuk itu beliau masih muda. Itu terekam tanpa tercecer satupun di rekaman di database-nya Masjid Nabawi. Ada yang minta izin untuk dijadikan buku, beliau melarang. Jangan. Siapa saya? Padahal Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini. Ada syarah Sahih Bukhari lain, tulisannya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Itu pun ngajar di Masjidil Haram, syarah Sahih Bukhari dijadikan buku 19 jilid. Syarah Sahih Bukhari 19 jilid itu kan open-openan santri itu sebenarnya. Orang santri sing open, orang sing ora. Ini ada yang tidak lah. Yang Allah takdirkan di zaman itu santri open itu 4 orang ini. Nah, sejak saat itulah akhirnya fikih itu mengerucut ke 4 orang. Fikih itu mengerucut ke 4 orang. Semua ulama-ulama setelahnya itu ada yang menisbahkan diri, aku cocoknya karo Ahmad, aku cocoknya karo
Syafi'i, aku cocoknya karo Malik, aku cocoknya karo itu, sesuai dengan dalil yang mereka miliki. Jadilah kemudian terbentuk satu masalah namanya madhab fikih. Jadi madhab fikih. Jadi gimana? Jadi timbulnya madhab itu para ikhwah sekalian itu alamiah. Bukan ada seorang alim kepengen punya madhab. Alami, muncul secara alami. Yani yang ya semirip-mirip lah. Semua ilmu itu kan semacam itu. Para ulama yang berkecimpung dalam dunia hadis itu ratusan, bisa jadi ribuan. Tapi yang Allah takdirkan ilmunya kekal, itu kan cuma Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Yang Allah takdirkan ilmunya kekal. Yang lain, nanti. Ini entah kemana. Para ulama yang berkecimpung dalam dunia qiraah itu banyak. Tapi yang Allah takdirkan kekal, itu karena Imam Al-Jazari. Napa? Yang bu, takon aku. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab nahwu itu ya ikhwan, itu saambrek. Ratusan kitab nahwu. Tapi yang Allah takdirkan kekal kan Alfiyah Ibnu Malik. Padahal Alfiyah itu yuk gak yang terbaik loh. Alfiyah itu kan 1000 bait syair tentang ilmu nahwu. 1000 itu bahasa Arabnya kan alf, makanya namanya Alfiyah. Tatkala beliau nulis Alfiyah itu beliau mengatakan yani fa'iqata Alfiyati bin Mu'ti. Kitabku ini, Alfiyahku ini lebih bagus daripada Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Karena di zaman itu sudah ada Alfiyah yang ditulis oleh Imam nahwu namanya Ibnu Mu'ti. Imam Malik nulis itu 1 abad 2 abad setelahnya muncul Imam Suyuti. Imam Suyuti melihat ada beberapa cacat dalam Alfiyahnya Ibnu Malik. Beliau akhirnya nulis yang sama, Alfiyah versi beliau, ilmu nahwu. Beliau mengatakan, Alfiyahku ini fa'iqata Alfiyata bin Malik. Alfiyahku ini lebih bagus daripada Alfiyahnya Ibnu Malik. 1 abad berikutnya ada orang yang menelaah Alfiyahnya Suyuti. Beliau melihat ada kekurangan di Alfiyahnya Suyuti. Dirombak, diedit, digubah ulang. Beliau mengatakan Al-Imam Al-Ajhuri namanya. Yani Alfiyahku ini lebih bagus daripada Alfiyahnya Suyuti. Di Alfiyah itu banyak, tapi yang Allah takdirkan kekal itu Alfiyahnya Ibnu Malik. Kalau orang nyebut Alfiyah Ibnu Malik, kau tuh orang ngapalkan Alfiyahnya Suyuti kurang. Padahal siapapun yang membandingkan antara dua Alfiyah itu, ana sendiri belajar Alfiyah Ibnu Malik sama belajar Alfiyahnya Suyuti. Belajar Alfiyahnya Suyuti itu lebih bagus di beberapa sisi. Tapi kenapa orang itu kalau belajar ditanya, Ustaz, ini belajar nahwu apa Ustaz? Ibnu Malik. Boleh lisan itu nggak bisa. Hati itu nggak tahu, Allah cenderungkan untuk ke Ibnu Malik. Kenapa ya Allah? Takon aku. Itu murni taufik dari ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kitab-kitab yang semacam itu ya ikhwan, banyak yang semacam itu. Allah nakdirkan ini begini, Allah nakdirkan itu semacam itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini maka ini fase munculnya madzhab. Otomatis ya ikhwan, ustadz per ustadz itu kan beda. Ya, jangankan beda perguruan, satu perguruan dulu beda-beda. Untung sama-sama diajar Ustadz Al-Furqan. Fikih podo toh? Podo persis gitu? Enggak. Yes, beda-beda satu dengan yang lain itu beda-beda. Wajar, itu normal. Lah, dan ini besok insyaallah subhanahu wa taala kita pelajari pengantar fikih yang ketiga. Kenapa kok sampai terjadi perbedaan pendapat? Padahal semuanya kepingin untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sepakat nih ono dalil harus diikuti. Semuanya sepakat. Mazhabku itu buang aja kalau bertentangan dengan dalil. Tapi kenapa kok sampai terjadi perbedaan? Kadang-kadang perbedaannya fatal lagi. Kunut subuh Imam Syafi'i mengatakan wajib. Ini kak kunut sujud sahwi. Imam Malik mengatakan sunnah. Tambah api nih kalau sholat. Nih kalau gak kunut ya rapopo. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Imam Muhammad rahimahullah ta'ala mengatakan aku gak menyukainya. Loh, kok sampai kayak begitu? Padahal mereka semuanya sepakat wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi
Yani wa ala alihi wasallam. Tapi kenapa kok sampai semacam itu? Kenapa kok sampai semacam itu? Itu harus dipelajari sehingga tidak memunculkan pemahaman yang aneh-aneh di belakang hari. Seakan-akan belajar fikih Syafi'i itu gak ngikuti dalil. Ini belajar fikih Minhajus Salikin ini ngikuti dalil. Jadi itu cara berpikir yang sangat gak ilmiah. Jadi sejak kapan Imam Syafi'i dikatakan gak ngikuti dalil? Sejak kapan Imam Nawawi dikatakan gak ngikuti dalil? Imam Ibnu Qudamah, Imam ini, Imam para ulama-ulama kita yang lain. Kita pelajari insyaallah subhanahu wa ta'ala pertemuan depan. Kenapa khilaf itu sampai muncul? Kenapa khilaf itu ini sampai muncul dan bagaimana kemudian kita mensikapinya? Itu insyaallah pertemuan depan, pertemuan terakhir dalam itu adalah bagaimana kita mempelajari fikih. 2 kali 3 kali pertemuan lagi mukaddimah insyaallah kemudian kita masuk dalam Minhajus Salikin. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala para jemaah sekalian, majelis kita sebelum Anda tutup majelis ada yang ditanyakan monggo barakallahu fikum. Tapi kita akhiri majelis kita para ikhwah. Mafhum ya? Gak salah paham toh? Nyantai aja pelajarannya. Ini serius-serius ngantuk. Bahaya ngantuk itu. Bahaya ngantuk. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.